Good day, guys. Welcome back to Chill with J and A. With me, Jolene and Eileen. So today we will discuss about one topic yang benar-benar menarik buat kita dan buat beberapa orang di sana. Yes. That is K-pop fan journey, as you can see in our background. So, kita bakal menceritakan journey kita sebagai K-popers dan why we pick this topic. Soalnya kayak menurut kita kayak sekarang di dunia itu lagi kayak bener-bener tenar banget kan kalau K-pop. And we wanna show that not only girls and para remaja yang bisa menjadi K-pop fan, tapi kayak meskipun udah tua, meskipun udah punya anak segala macam, kan juga bisa menjadi K-pop fan gitu. The disclaimer kalau ini tuh bukan cuma untuk cewek ya. Bener sekali. Fanboy pun bisa. Yes. Menonton ini. Okay. Jadi first of all kita bakal discuss when is the first time kita jadi K-popers. Mungkin Jolin yang bakal ceritain duluan. Oke, jadi perjalanan menjadi K-popers aku itu berawal dari tahun aku lupa ya. Intinya awal SMP kelas 1. Jadi sebenarnya akhir kelas 6 itu aku udah lumayan curi-curi pandang dikit ke K-pop gitu, tapi ya belum jadi K-popers gitu, kayak baru lihat tertarik gitu. Dan mulai tertariknya itu pas SMP awal gara-gara adik kelas aku. Dari kelas 6 tuh aku tertarik gara-gara adik kelas aku, dan first group yang aku tahu itu BTS. Karena masa berjaya-jayanya mereka dulu sampai sekarang. Dan itu yang buat aku kayak dari detik aku nge-stan BTS itu aku ngerasa kayak happy gitu, kayak ada hiburan buat aku. Karena sebelum itu hiburan nggak ada hiburan yang spesifik gitu. Dan setelah aku nge-stan grup aku jadi K-popers, aku rasa happy, I feel happy. So nggak salah ya, kayak misalnya aku mikir gini, jadi dulu itu ada yang kayak ngomong kalau misalnya kita terlalu bukan berhala ya, tapi terlalu obsessed with K-pop itu juga nggak bagus gitu, kayak dikit-dikit K-pop dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku mereka itu yang jadi hiburan buat aku. Jadi aku rasa ya nggak perlu peduliin omongan orang lain, yang penting K-pop itu apa, dan ya udah jalanin aja, yang penting jalannya dengan baik gitu. Kalau tentang kamu yang ngomong kayak obsessed with K-pop, itu mungkin balik ke diri orang masing-masing ya. Kayak how can they mengontrol their bukan emotion sih, kayak their feelings juga. Maksudnya jangan kayak bener-bener kayak suka as in udah boleh suka tapi kayak jangan sampai jadi kayak sasing gitu kan, kayak that's it, bener, mengerikan. selain maksudku kayak sasing gitu, kayak gini, misalnya kamu nge-stan satu grup gitu, dan bener-bener obses banget, kayak kamu pengen ngerjain ini, selalu mikirin mereka, kamu ngelakuin ini demi mereka, itu juga kan ya gimana ya, ya itu hidupmu nggak bergantung sama mereka pun nggak kenal kamu gitu. Yang penting dukung tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Yes. Oke, jadi aku penasaran, kamu mulai kapan jadi K-popers? Oke, kalau aku mulainya lebih telat dari Jolin. Aku mulainya tuh dari tahun 2019. Itu pas aku kelas 8 naik ke kelas 9. Dan itu pun gara-gara lingkungan aku juga. Soalnya lingkungan aku pas itu di sekolah banyak yang kebetulan jadi K-popers juga. Jadi kayak ke-influence. Terus kayak aku sama teman-temanku yang kayak selalu jalan bareng apa segala macam gitu, itu mereka kebanyakan juga jadi K-popers. Dan kayak aku tuh penasaran, soalnya aku itu dulu dari kecil cuma tahu K-drama doang. Jadi ya aku nonton K-drama dari kecil, dari kelas 2 SD. Itu tapi kayak cuma ikut-ikutan episode sebelumnya ya. Yes. Benar. Jadi itu, dan
aku pertama kali kayak tahu kayak BTS, and then ada apa lagi ya kalau pas itu? Oh, Blackpink, terus kalau nggak salah itu Stray Kids juga ada beberapa yang nge-stan. Aku kayak liat muka mereka tuh kayak sama semua gitu loh. Terus kayak aku ngomong kayak, ini loh mukanya sama semua, kayak like how can you differentiate them gitu. Jadi Bener ya dari situ, and then kayak aku kalau nggak salah kan kalau di video sebelumnya aku ngomong kayak lebay gitu kan, aku nggak ngomong secara langsung tapi kayak I feel kayak emang agak like berlebihan gitu loh, kayak K-popers gitu. Tapi setelah itu aku coba dengerin lagunya Jungkook, solonya Jungkook yang Euphoria itu, soalnya kebetulan salah satu teman aku itu, bukan salah satu sih, kebanyakan biasanya Jungkook. Terus kayak mereka sering nyanyi Euphoria, terus kayak ya udah aku coba dengerin gitu. Terus aku akhirnya suka, sering mainin juga. Terus aku tahu lagu Mic Drop sama DNA juga. Itu pas itu aku cuma suka 3 lagu itu doang dan kayak nggak bener-bener mencari tahu tentang BTS segala macam. Terus pas itu aku pas tahun 2019 itu kayak ada liburan ke Jepang gitu kan. Nah pas di Jepang itu aku bener-bener like apa namanya, like menurut aku itu yang buat aku semakin benci, padahal nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba aja pas di Jepang aku nontonin Run BTS kalau misalnya udah bangun ke hotel, and then aku pergi ke Line Friend Store beli merch-nya yang B21 itu. Nah seperti itu. Dan yang kayak buat aku menjadi K-popers juga itu gara-gara faktor lingkungan plus orangnya, bukan orang, ke orangnya, kayak members, kayak grup, like overall the like overall bukan BTS doang tapi like all K-pop groups itu bener-bener punya style mereka masing-masing yang buat kita nggak pernah bosan gitu. Punya karisma tersendiri. Bener. Jadi kayak if people say like ini the best, ini kayak aku lihat di sosmed tuh guys. Aku cuma kayak ngasih tahu kok BTS is the best or Blackpink is the best or whoever is the best. Kayak for me everyone itu bagus, kayak they have their own style, they have their own success gitu. And also they have their own journey. Ya benar, cuman aku agak kaget. Itu kamu makin bucin pada saat ke Jepang. Iya, bener banget. Itu juga gara-gara teman aku like nitip juga, ada yang nitip juga kayak beli. Terus aku kayak ya udah nggak apa, kayak sekalian gitu kan. Terus aku tuh penasaran apa sih? Ya udah aku search. Soalnya pas sebelum aku Jepang aku tuh belum terlalu suka sama BTS juga sih. Jadi ya begitu. Akhirnya pas di Jepang nontonin Run BTS, dengerin lagunya terus kayak nemu toko K-pop tuh kayak apa ya, betapa bahagianya aku ketika nemu toko K-pop di sana pas lagi jalan. Itu pas kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Gitu. Oke, jadi aku bakal nambahin juga kalau misalnya Aileen itu kan kelas 9 ya, masa-masa bucinnya. Kalau aku masa bucinnya itu kelas 7. Kelas 7 itu bener-bener bucinnya minta ampun, kayak ya begitu lah, bucin banget, nggak bisa bener-bener kayak bucin banget. We cannot express kebucinan kita, tapi kalian harusnya tahu sendiri. Dan iya kayak bocil sih, jujur kayak bocil. Tapi emang kok pas SMP gitu kan kayak masa-masa nggak tahu ya, kalau kelas 9 menurut aku kan belum main kok, kalian kan pasti tahu kok K-pop kan pasti main Twitter kan. Nah itu aku belum terlalu on di Twitter sih, aku tahu news mereka dari IG, dari Instagram gitu. Ya, me too. So aku kayak my profile picture in Instagram, WhatsApp, TikTok itu dulu pas kelas 7 tuh foto bias. Loh, jangan salah, aku kelas 9, kelas 10 bahkan sampai sekarang profile picture aku tuh foto bias loh. Tapi kalau di sosmed sekarang enggak sih, paling cuma kayak background. Tapi kok misalnya di Google tuh semua foto bias sih, kayak apa ya, like nggak apa-apa sih menurut aku. Iya. Itu baru pertama. Yang kedua, setiap hari story Snapgram aku itu bukan close friend ya, benar-benar kayak bukan close friend, itu
masukin fotonya Bais, foto and then kata-kata bucin, aduh, Oh, kayak I parah, kayak gitu lah. And then one thing yang bener-bener buat aku kayak, aku lihat arsip beberapa bulan lalu gitu, aku lihat arsip Instagram aku, Snapgram, dan aku temu, Hah? aku post fotonya BTS kan, dan jujur, jadi ini for your information, jadi dulu itu aku susah bedain bahasa tulisan Jepang sama tulisan Korea, Hangul sama Kanja, gitu kan. Jadi jadi pas aku tulis caption untuk BTS, aku akan nulis di Google Translate gitu kan. Lupa sih itu artinya apa. Ini nulis yang kayak ya udah kata-kata bucin gitu, sarangnya dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak perhatiin Indonesia diubah ke Korea or Jepang gitu. Aku ubahnya ke Jepang. Terus ya udah aku dengan pedenya nganggep bahasa Jepangnya bahasa Korea. Aku copy. Tapi ya apa sih, saya kan kalau kelas 7 ya termasuk kecil and like ya belum ngerti apa-apa. Tapi kalau aku jujur aku nggak pernah menulis kayak gitu. Paling kok apa di snapgram aku, di snapgram aku, di story Instagram, I cuma nulis kayak happy birthday. Kok misalnya ada yang ulang tahun happy birthday. Terus kok kayak pas anniversary, thank you for bapak-bapak. Kok misalnya aku ngomong I love you secara publik, nggak pernah. Soalnya bukan gara-gara aku merasa itu cringe, tapi lebih tepatnya lingkungan aku juga nggak ada yang seperti itu. Because like mereka apa ya? Bukan aku ngomong kayak kayak like yang Joya itu salah. Sebenarnya kayak nggak salah because like banyak orang yang juga seperti itu, and di TikTok aku juga nemu banyak yang kayak I love you, I love you, I love you, and then like ya ngomong opa segala macam. Because dari dulu aku kayak aku dengar kayak dari orang-orang kayak jangan kayak gitu, kayak gila nih, or ya something like that. Iya gila nih, makanya aku like kalau misalnya kita ketemu mereka di fansnya bakal manggil apa kalau misalnya bukan opa ya, paling she ya, pakai she ya. She, tapi kalau misalnya aku setahu aku kalau opa itu kan untuk yang udah akrab ya, jadi mungkin she. Bener. Jadi ya belum kenal, belum apa-apa, ngomongnya opa. Kita nggak kenal Aneh banget. Iya opa gitu. Makanya dulu tuh, aduh kelas 7 aku bucin banget sampai kayak lingkungan aku. Jadi aku sampai di dalam kelas, misalnya kelas 7 gitu kan. Dalam kelas itu bisa jadi aku sendiri yang K-popers, dan sesama K-popers aku tuh adik kelas. So mereka masih di SD kelas 6 dan aku kan udah kelas 7 gitu kan. So aku di kelas tuh kayak mau dibilang dibully, bukan dibully ya, cuman kayak bukan di apa ya, kayak dibedain sendiri, tapi kayak gimana ya, aku gak punya teman, punya sesama K-popers dalam kelas, jadi aku merasa aneh, diriku aneh kayak, dan orang-orang nganggap aku juga aneh gitu, karena kayak di lingkungan sekitar aku gak ada, dalam kelasku gak ada. Tapi ya karena itu, makanya pas kelas 8 aku juga stop, aku kayak bener-bener stop K-pop. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba aja stop K-pop, and then pas kelas 9 baru mulai bucin lagi, tapi nggak sebucin kelas 7. Sampai sekarang. Kelas 9 tuh ya, kalau kelas 9 itu aku kayak ya cuman ya itu kayak ada yang birthday, ada naik ucap happy birthday, dan atau yang anniversary kayak gitu-gitu doang, atau mereka comeback gitu. Bener. Pas SMA ketemu kamu makin ulang lagi gitu, tapi bakal usahain nggak kayak kelas 7 ya, nggak mungkin lah kak. Kayak apa ya, type bucinnya tuh beda, kayak nggak seperti beda. Ya bener. Bucin boleh, tapi kayak type-nya harus yang berbeda. Dan aku kalau kelas beda type-nya itu kayak gini, kelas 7 sama kelas 9 sama-sama bucin, tapi kelas 7 itu bucinnya aku umbar ke sosial media or ke orang lain. Kalau misalnya kelas 9 tuh bucin, aku bucin sendiri gitu kayak. Nah gitu loh bedanya bucin, beda type. Bener. Aku juga seperti itu sih. Dulu kayak sekarang nggak seumbar-umbar dulu, kayak ngungkapin kayak bapak-bapak, paling cuma comeback doang. Jadi kayak aku nge-story comeback, dari sini kayak orang-orang tahu kalau aku nge-send grup ini, seperti itu. Dan kalau kamu lihat Instagram aku akhir-akhir juga kayak ada yang birthday
Gak pernah aku post lagi. Iya, nggak pernah. Tapi to be honest, aku sampai sekarang yang pernah aku ucapin. Oh ini kita jelasin nanti dan ini berlanjut ini soalnya. Oke, let's move on. Jadi itu guys. Kayaknya Oke, kita bakal berapa? bulan. Oke deh. Jadi kita udah ngomongin pertama kali GK Poppers, and then why GK Poppers. Kita bakal ngomongin suka duka GK Poppers. So basically, I think Jordan udah ngomong dukanya GK Poppers. Dia kayak Ya. itu kan diomongin segala macam. Kok sukanya Dia apa? merasa kalau sukanya ya of course aku terhibur. Itu suka kayak aku punya entertain sendiri. I have my own entertain, and then sukanya itu adalah ya itu cuma itu dong, kayak aku punya hiburan gitu loh. Ketika aku punya mood booster, aku punya hiburan, aku punya motivator gitu. Bener-bener. Sukanya sih gitu. Because Udah like paham K-pop groups kayak their journey juga bener-bener inspire a lot of people. Benar. Kalau aku suka dukanya ketika kita tidak bisa membeli merch-nya. Kita tidak bisa membeli merch-nya. Oke, itu joke ya guys. Tapi emang duka banget ya kan. Misalnya kayak apalagi sekarang kan banyak banget kayak perintilan merch yang official. Jadi ya apalagi kalau BTS kan semakin lama semakin populer, semakin mahal merch-nya, nggak bisa beli ya. Itu salah satu dukanya. Terus duka yang lain sebenarnya maybe sama kayak Jorin, tapi untungnya pas itu banyak yang GK Poppers di lingkungan aku gitu. Sampai sekarang nggak tahu ya, because like sekarang kita kan di sekolah baru and we never offline juga, so we don't really know lingkungan kita itu banyak GK Poppers atau enggak. But so far as I know banyak yang GK Poppers kayak that. Gitu. Aku nggak pernah dibully, bukan dibully sih, kayak diomongin kayak apa sih suka gituan gitu, nggak pernah. Because ya people should know, kayak apa ya, bukan people should know sih, kayak ya udah bener-bener so popular and stuff gitu. Oh iya, aku lupa. Sorry. Gak apa? Pas kelas 7, yang kelas 7 itu bukan aku sendiri sih sebenarnya, ada satu temanku lagi. I'm sorry. Namanya manusia bisa lupa ya kan? Ya, ada satu temanku lagi dan ya dia juga sampai sekarang. Dia juga stand hype, kayak banyak dari hype payment gitu ya, kayak BTS. Bener. Oh iya, ngomong-ngomong kayak soal kayak gini, aku penasaran, your first group yang kamu stand apa? Oh, first group sama BTS. Because gini guys, because like aku tahu grup sign BTS itu juga dari teman-teman aku, and ya bukan dari teman-teman aku, misalnya kayak G-Friend itu dari salah satu teman aku. Terus apa namanya, kalau Blackpink itu emang populer sih, tapi aku nggak terlalu nge-send Blackpink, cuma kayak sekedar suka doang. And then aku tahu lagu-lagu lain selain lagu-lagu BTS itu juga dari teman-teman aku doang sih. Jadi kayak aku nggak pernah tahu sendiri, nggak pernah gitu. Beda banget sama aku. Aku juga sebenarnya yang pertama tuh BTS, karena dulu bener-bener kayak yang terkenal cuma BTS. Dan aku kenal grup lain like Blackpink, Twice, and then G-Friend dan lain-lain tuh dari satu grup utama. Jadi misalnya BTS gitu kan. Jadi BTS pernah collab sama G-Friend. Oke, ini G-Friend ya. Jadi aku cari-cari gitu. Terus bocil-bocil pada nge-ship BTS and then Blackpink, aku cari di Blackpink gitu-gitu. Jadi aku cari tahu grup itu dari ekor-ekornya mereka gitu. Terus kayak misalnya TXT and then Hypen itu kan adik-adiknya BTS. Aku tahu ya ada adik-adiknya BTS. Jadi aku tahunya secara berurutan gitu. Jadi jarang tahu dari orang lain. Guys, kan kalau misalnya kita suka K-pop group, kita kan pasti ada lagu yang buat kita suka grup itu. And as I said before, aku kan udah ngomong kalau aku suka BTS gara-gara solonya Jungkook and Mic Drop NT8. Sekarang aku penasaran, soalnya Jorin belum ngomong, lagu yang buat kamu suka BTS apa? Go. Oh, YOLO.
gara-gara gerakannya juga gitu kan. Aku suka, tapi ya itu bukan lagunya sih sebenarnya, tapi gerakannya. Kalau kamu lagunya mungkin ya, kalau aku gerakannya aku suka gitu. Jadi dari situ aku ngafal gerakannya, and then kalau lihat search di YouTube tuh kan ada apa ya, suggestion for you, apa yang harus kamu nonton gitu kan. So aku pilih dari situ. Oke, jadi kok kamu suka BTS gara-gara Gogo berarti? Gara-gara gerakannya. Gerakannya asik banget. Jadi aku search kan, ada suggestion gitu. Jadi aku kalau Alright guys, disclaimer. Ketika kalian mendengarkan teriakan, dihiraukan saja. I'm sorry. Because apa namanya? Kita berdua punya adik. Tapi kebetulan adik aku masih tidur, and ya begitulah. Untung selamat. Yes. Congratulations. And untungnya we sleep at different rooms. Oh yes. Benar-benar. Mungkin kalau kamu nanti apa namanya pindah rumah tidur sendiri biar enak. Oke. Privacy kita terjaga. Bener. Oke, lanjut guys. Jadi kita udah ngomongin lagu yang buat kita suka grup. First Bias. Wow, very interesting. Oke, kayaknya aku penasaran sama punyanya Jolin. Jadi mungkin kamu mau cerita dulu. V, oke. Kak aku sampai sekarang. Kak aku Jimin. Kita sampai sekarang kan ya? Iya benar-benar kita sama-sama suka apa namanya 95 Line Boys. Dan kita titik-titik lain. Kayak, yes. It's okay. Oke. Nggak apa-apa. Oh ya, kenapa gini? Kita kan udah ngomong kalau misalnya first bias kita V sama Jimin kan. Maybe you have a reason kenapa V itu bisa menjadi bias pertama kamu sampai sekarang. Aku rasa dia punya karisma yang good. Ya apa ya? Ya aku juga kan first bias dan first bias aku tuh kelas 7. And as you know, dan pasti semua orang juga tahu kok kelas 7 kan masih bocil, and then you cuma lihat dari yang tampangnya doang gitu, ganteng gitu. Dan pada saat itu yang menurut aku paling ganteng ya V gitu. But akhir-akhir ini makin lama gitu, aku bukan cuma lihat dari fisiknya, but personality. Bener, aku lihat orang tuh dari personality sih kalau sekarang. Bener-bener. Apa ya gitu, ada something special di dirinya dia. Personality-nya emang kayak unik gitu. Kok aku Jimin karena apa ya, dulu aku kan ditanyai kayak aku ngomong kayak apa namanya, aku tuh mulai suka BTS bahwa terus ditanyai, "Bes, kamu siapa?" Aku ngomong aja Jimin. Jujur ya, ini cerita aku ngomong aja Jimin terus, and then like apa namanya, ya udah deh aku akhirnya mulai search Jimin bla 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 kayak tentang dia segala macam, and then like ya akhirnya itu yang bukan itu sih yang membuat aku memilih Jimin sebagai bias pertama. Soalnya kayak pas itu kan aku kan kayak belum hafal, kayak bener-bener hafal gitu kan. Terus pas aku lihat mukanya, misalnya lihat mukanya BTS overall gitu ya, aku lihat mukanya Jimin tuh kayak apa ya, relax gitu. Bukan relax sih, kayak apa ya, dia kan lucu kan, kayak his mochi cheeks kan, dia kan terkenal sama mochi cheeks-nya kan. Yang pipinya tuh kayak mochi, itu lucu banget. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedih terus lihat fotonya kan kayak jadi happy gitu kan, gitu. Jadi itu yang pertama aku suka gara-gara, jadi itu yang pertama. Yang kedua, personality-nya Jimin itu, ini menurut aku sih ya, menurut aku ada miripnya sama personality aku. Iya benar. Kayak aku juga agak gimana gitu ya. Personality aku sama yang pas, tapi personality aku pas dulu sih. Nggak tahu sekarang gimana, karena personality berubah-ubah pas aku tes itu sama. Bener, emang kok kadang-kadang bias, like your bias personality itu kadang-kadang ada miripnya nggak sih? Bukan kadang-kadang, kayak maksudnya banyak deh kayak yang mirip. Dan bukan cuma bias sih, bukan orang-orang terdekatmu juga, kalau misalnya kamu merasa nyaman itu pasti ada
personality yang connect. Iya, bener-bener. Jadi kayak dia orangnya itu kan kayak caring gitu kan, suka merhatiin orang. Nah, aku tuh orangnya tuh kayak gitu. Aku orangnya kayak gitu, and and ini kayaknya bukan bukan dari judgement aku dong. Tapi bisa gini, aku kan nanya Joy, menurut kamu aku orangnya perhatian atau enggak? Perhatian. Jadi salah satu itu. Terus kedua, suka senyum. Soalnya aku kadang-kadang spontannya suka senyum, like without a reason gitu. Oke, jadi cuma 2 reason itu doang yang buat aku milih Jimin as first bias. Oke, kita lanjut aja. Soalnya kayaknya kita udah ngomong terlalu banyak. Selanjutnya, first merch. Oke. Siapa yang mau cerita dulu nih? Aku dulu. First merch yang aku punya itu BD21 doll, Chimi. Yang aku beli di Jepang. Dan aku bisa tahu kalau misalnya first time kamu dapetin boneka itu pasti kayak aduh. Ya, benar-benar. Kalau sekarang aku masih I still sleep with him, tapi kayak enggak excited dulu. Tapi ya masih suka, ya masih suka lah, harganya mahal. Tapi kayak enggak apa ya, you know lah, kayak first time you buy something, terus kayak gitu. So itu first merch. Kalau kamu? Aku lupa banget first merch itu. Oh ya, di sini aku sekarang ngomong kalau misalnya aku tuh orangnya bukan orang gak sebagai K-popers itu adalah gak suka beli merchnya. Bukan gak suka ya, cuman gak terlalu pengen beli merchnya gitu loh. Kayak misalnya lihat gitu kan, misalnya ada albumnya pengen gitu. Tapi pas balik badan 1 detik ya udah go. Gak terlalu pengen gitu loh. Kayak cepet bosen ya? Iya, cepet bosen. Dan kalau menurut aku kayak gini, misalnya album itu mahal ya pasti, album mahal, and then kamu beli terus kamu baca dijadiin pajangan gitu loh, dan uangmu terbuang. Ya bukan terbuang sih sebenarnya, cuman aku ngerasa nggak terlalu penting gitu loh menurut aku. Aku mending tabung uang itu untuk tiket fansign atau tiket konser gitu ya, bener langsung sama orangnya gitu, bukan. Oh ya, berarti kok tiket fansign you need to buy the albums too. Ya sih sebenarnya, cuman konser mungkin ya, konser kan kayak nggak perlu album, jual lightstick sih. Ya, lightstick. Jadi kalau lightstick kan emang apa ya, lebih pasti nggak terlalu. Iya, mahal sih. Lightsticknya BTS itu berapa ya? 700.000 kalau nggak salah. 700.000 yang paling terbaru. 700.000. Aku lupa sih itu album apa yang aku cek itu 1 juta album. Oh, itu kayaknya bukan album, tapi lebih ke kayak summer package, winter package, yang kayak mereka pergi ke suatu tempat terus and then like ada activities. Nah, itu yang biasanya mahal, soalnya DVD-nya kan mahal, terus ada perintilan-perintilannya juga gitu. Oke, profesional kita sudah berbicara. Aku soalnya jarang tahu soal perintilan-perintilannya itu sih. Aku kayaknya bisa dibilang kayak K-popers jalur kota. Jalur kota, bener-bener. Okay, next. Groups that you say at the moment. Oh ya, ini kayaknya kita harus kasih tahu, soalnya nggak cuma BTS doang yang kita suka sekarang. Okay, maybe Jolin dulu. Soalnya aku penasaran. Groups yang kamu send apa aja? Oh ya, di sini aku juga bilang sekalian. Kalau misalnya aku stan K-pop itu, kalau misalnya lebih dari 2 nggak bisa fokus. Aku harus satu dulu gitu kan. So aku bisa fokus kalau misalnya lebih dari 2, and then kalau sekarang jujur aja sekarang BTS itu aku nggak sebutin dulu, tapi kayak sama rata. Aku ratain sama other group itu. Dari kayak NCT, and then ENHYPEN, and itu for boy groups yang paling aku stan sekarang. Tapi kalau girl itu Twice, and then aespa. Oh ya, kalau aespa sih kan emang lagi boomingnya. ENHYPEN juga, semenjak mereka debut udah kan. Oh ya, dan aku juga mulai nge-stan itu dari generasi 3.
generasi 1-2 tuh belum. Kayak nggak ada grup yang aku stand di Sama generasi sih, 2. because generasi 1-2 kita masih kecil. nggak tahu Iya, nggak tahu mereka. SNSD, Tapi Junior. maybe aku cuma tahu kayak sorry lagunya Super Junior yang itu, yang sorry. Terus yang SNSD, apa ya SNSD itu? Aku tahu lagunya SNSD. Apa? Judulnya, aku bingung secara banyak yang G. Oh, iya deh kayaknya itu. Sama Lionheart itu juga. Tapi anehnya aku lebih hafal lagu-lagu K-pop generasi 2, 1, 3. Bahkan ya generasi 1, 2, 3 kayak Crayon Pop. Apa? Crayon Pop. Korean pop. Aku pernah tahu, tahu. Catalina itu judul lagunya. Grupnya Orange Caramel. Oh, Orange Caramel, tahu. Pernah muncul deh kalau nggak salah di apa namanya FYP YouTube. Itu aku tahu lagu-lagunya, bahkan gerakannya sampai sekarang masih ingat, kayak lebih suka lagu-lagu dulu. Iya sih, kayak bukan kita lebih suka, tapi kayak there's first generation, second generation, their songs itu stylenya beda banget sama third generation and fourth generation. Dan aku juga, mungkin kamu juga nyadar ini, kalau misalnya grup dulu, generasi 1-2 dulu itu mereka lebih ke fokus ke gerakannya nggak terlalu intens gitu. Iya. Mau cewek cuma semua intens gitu, kayak ITZY. Oh iya, I forgot, aku juga nge-stan. Terus sekarang ITZY. Iya sih, ITZY apa sih namanya? Their songs are nice and dances-nya kayak bukan kayak apa ya, kayak their stamina itu sama kayak stamina cowok. Bener, powerful-nya tuh datang. Bener. Kalau kamu sekarang apa nih? Kalau aku jujur girl groups belum terlalu into kayak girl groups kayak Jolin. Jadi aku cuma boy group sih at the moment. Kalau girl groups aku cuma paling ya lihat-lihat doang, sekedar suka doang. Kalau boy groups aku suka BTS sampai sekarang, and then TXT semenjak mereka debut, and Hypen semenjak Island. And then Astro semenjak Unwoman to Beauty. Kalau girl groups, aku mau nge-stan Gfriend, tapi guys, Gfriend kan bubar kan pada akhirnya. So sad. Dia begitulah. Tapi selain Gfriend, nothing. Probably apa ya? Nggak ada deh kayaknya, nggak ada. Because kalau Gfriend itu aku tahu dari teman salah satu teman SMP aku juga kan, terus dia ngomong kayak Gfriend tuh lagunya enak-enak, kayak apa namanya, meskipun nggak ada nge-rapnya, tapi kayak apa ya, kebanyakan tuh lagunya mereka tuh enak-enak. Jadi kayak aku coba denger, emang apa lagunya itu enak-enak, and dance-nya mereka tuh kayak bisa sinkron banget gitu. Aku suka. Sinkronis banget. Dan aku kalau misalnya aku tuh suka K-pop, nge-stan grup itu ketika aku ngeliat misalnya satu MV, misalnya kayak Seventeen dulu tuh aku nge-stan gitu, but aku kayak nonton video hit MV hitnya mereka, and then kayak gerakannya, aku kalau misalnya udah tertarik sama gerakannya, aku bakal cari grup yang video-video lainnya mereka gitu. Jadi aku pertama kali nge-stan grup itu lihat dari dance-nya. Bener. Ya orang yang bisa dance emang kayak gini ya guys, cannot relate. Kamu apa lagunya? Kamu? Kalau aku lagu and then their contents, their variety shows gitu. Oh, okay. Berarti ya agak berbeda ya, tapi gak apa-apa. Ya apa? Okay, jadi basically itu, and then next. Oh, ini banyak banget sih pasti yang penasaran how to manage your time as a K-popers. Dan kebetulan kita juga masih di sekolah ya guys, jadi kita juga punya kesibukan di real life. Ya benar. Kamu duluan deh kayaknya. Kalau aku have a lot of experience. Aku orangnya itu juga punya banyak kesibukan sih di life. Soalnya kan kebetulan kita kan habis ini kuliah, and then
ngejar beasiswa, tes ini, tes itu. And kok kelas 11 kan kita kan sekarang ada AKM itu buat biar bisa lulus. Jadi cara aku manage itu misalnya aku lagi ngerjain tugas or lagi belajar. Aku orangnya kan kok kebanyakan orang tuh kan belajar harus kayak bukan hening sih, kayak mungkin dengan musik klasik and hening and like, jadi aku orangnya itu nggak bisa belajar di situasi yang kayak hening and then cuma ada musik klasik doang, itu aku nggak bisa. And jadi kayak misalnya aku lagi belajar itu aku pasti bakal mainin musik-musik yang kayak lebih apa ya, lebih rame, lebih banyak beat. Iya, bener apa lebih ngebeat ya. Beat ini ada beat lagunya. Yes, lebih ngebeat and kalau enggak aku pasang video kayak bener-bener video like contents like variety show. Jadi misalnya aku lagi ngerjain soal matematika terus sambil nonton. Wow, aku nggak bisa beneran. Tapi itu sih apa namanya, resiko membuat kesalahan. Jadi aku lebih dengerin musik doang. Tapi kalau misalnya belajar hafalan sambil nonton atau baca, misalnya baca kan sekarang kayak sering disuruh kayak baca ya sebelum pelajaran minggu depan. Jadi ya gitu, baca sambil nonton biar nggak bosan aja sih, biar nggak ngantuk juga. Kalau aku sih, oke, kamu udah, aku sekarang ya. Udah, basically manage your time. Kalau bisa kayak selingin apa namanya sambil dengan lagu mereka pas kalian belajar, or kalian selesaiin rutinitas kalian dulu, kayak bener-bener use your time wisely, and then misalnya pas sore sampai malam kalian bisa nge-fangirl gitu. Kalau aku, mungkin kalau di sini kalian bisa, enggak, aku jawab dulu deh. Kalau aku sama kayak Aileen, kalau belajar tuh juga denger musik, tapi aku bener-bener gak bisa denger musik. Sebenarnya tergantung pelajarannya sih, kalau misalnya lagi kerjaan math or chemistry and then hafalan gitu-gitu, itu nggak bisa yang ada liriknya, apalagi lirik lagu yang aku hafal. Itu ngerjain, misalnya ngerjain X tiba-tiba di otak nyanyi lah gitu. Nggak bisa, bener nggak bisa. Jadi aku bener harus yang klasik, bener klasik instrumen doang. Dan kalau misalnya mau untuk sambil fangirl, itu untuk misalnya ngerjain project kayak misalnya buat gambar gitu kan, kayak seni itu kan ya bisa sambil denger lagu. Iya, bener. Apa namanya, apa sih namanya, dapat inspiration. Ya dapat inspiration and then dapat bisa sekalian ini juga streaming kan. Iya benar-benar bisa sekalian streaming. Jadi tergantung tugas. Kalau aku, kalau kamu kan ya bisa bahkan sambil bisa nonton variety show. Iya, nonton orang BTS sambil kerjain. Bisa bener. Tapi apa namanya, kan resiko membuat kesalahan kan tinggi, jadi biasanya aku habis ngerjain aku ngecek lagi gitu. Jadi kalau aku selain dengerin, jadi aku nggak selain dengerin lagu-lagu mereka pas ngerjain project, pas aku lakuin hobi aku, misalnya like I sing atau dancing gitu ya, aku kebanyakan play dari lagu MV gitu. Jadi sekalian streaming, jadi aku semuanya itu sekalian streaming gitu. Jadi kayak, apalagi kalau misalnya aku hafal dance-nya, koreografinya, itu kan pasti nge-replay. Jadi ya mungkin sedikit membantu, aku juga nggak tahu mereka terbantu apa enggak, tapi kayak gitu. Yes, benar-benar. Dan ya sama sih, waktunya padat sekolah, so kamu bisa fangirl di sela-sela waktu. Bener. Selesai sekolah or jam istirahat, kalau nggak ada tugas. Gitu. Bener. Kalau aku biasanya sih selesai sekolah, saya jam istirahat, aku juga pakai untuk makan and ngerjain tugas-tugas yang aku bisa ngerjain pas jam istirahat. Atau enggak nyicil, biar malamnya aku bisa nge-fangirl. Jadi aku kalau malam aku nggak bisa belajar sih, jadi ya pakai waktunya untuk nge-fangirl gitu. Untuk refreshing. Tapi guys, kayak balik lagi itu baik ke diri kalian masing-masing. Misalnya ada yang apa ya, kayak maybe kayak beda stylenya sama kita,
kalian juga bisa melakukan itu. Yang penting kayak mentingin prioritas kalian, kayak jangan apa ya, jangan terlalu mentingin apa ya, mentingin K-pop maybe like that, or Pentingin hiburan. ya Oke, mentingin Kak. hiburan because Kamu manusia, so kamu punya hiburan, kamu punya tanggung jawab untuk ngerjainnya. Bener. Jadi jangan hiburan atau hak yang bakal kamu dapat itu lebih besar dibanding tanggung jawab kamu. ya bener-bener. Jadi mungkin kita juga bakal bahas how to productive, gimana cara bagi waktunya di next topic, di next Yes. episode. So stay tuned. Stay tuned. Alright, okay guys, jadi for the last question, perjuangan menjadi K-popers. Oke, ini artinya bukan kalian perjuangan melawan hate comments atau apa, tapi perjuangan kalian mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan K-pop. Which is, kalau aku cerita duluan deh ya. Aku cerita duluan. Ya, go. Oke, pas aku pulang dari Jepang, aku lihat story temen aku, dia beli Uniqlo XB21, dan pas itu aku kan kayak lagi bucin-bucinnya, obses, nggak bisa kayak kurang bisa mengontrol keinginan aku untuk membeli sesuatu. Jadi aku ngomong ke my parents kayak, boleh nggak pulang beli ini, terus kok misalnya restock. Saya pas itu pas aku harinya itu keluar, itu aku masih di Jepang maunya pulang, jadi ya obviously nggak bisa. Jadi pas itu aku pulang dari Jepang, aku langsung ke salah satu mall and tanya, Mbak, kapan restock? And then mereka ngomong besok. Jadi aku besoknya lagi tuh ke mall lagi dari jam 6, dari jam berapa ya? Aku lupa, pokoknya dari jam 8 pagi kalau nggak salah. Aku ke mall itu and I already saw like many people udah antri di sana, jadi kayak pada duduk di lantai, ya seperti itu. And then kayak aku mikir, wow, ini apa namanya, like apa ya, Lantai. nekat banget gitu. Bukan nekat banget sih, kayak niat banget untuk ngantri gitu, niat banget untuk antri. Jadi ya seperti itu, aku akhirnya nunggu 2 jam sampai jam 10 sampai mallnya buka gitu. Wow, ikut lantai. Iya, ngikutin. And juga itu sih juga kenalan kayak sama beberapa orang gitu. Ya, Dan at least nggak terlalu bosan. Sorry, sebenarnya kayak nge-lag gitu, tapi semoga soundnya tetap kedengarannya. Oh iya, benar-benar. Jadi aku tadi internet connection aku juga unstable. Oke, so kamunya nge-freeze, but soundnya aman kok. Semoga aman ya. Semoga aman, amin. Jadi di recording aku juga agak nge-freeze, but semoga aman guys. Amin. Oke, jadi itu perjuangan aku. Kalau Jolin? Aku nggak punya. Kayaknya aku nggak punya. Aku lupa sih. Punya. Tapi kayaknya aku nggak punya. Kalau misalnya kayak kamu kan ngejar sesuatu, aku kayaknya nggak punya. Cuman aku nggak berjuang juga sih sebenarnya, nggak benar-benar aku berjuang push itu nggak, tapi berjuang untuk menyamakan perasaan aku. Gimana ya, kayak aku pernah ngomong pas aku kelas 7 itu kan kayak lingkunganku nggak ada yang K-popers itu selain temanku kali ini, jadi aku harus berusaha untuk menyamakan situasi gitu. Tapi menurut aku nggak berat, so mau dibilang perjuangan yang benar-benar gimana itu, no. So kayaknya aku belum punya. Setuju. But balik lagi ke diri kita masing-masing guys sih, kayak yang mungkin bagi orang-orang yang suka ngolek itu pasti sering mengalami ini, sama yang suka pergi ke fansign and concert. Perjuangan war ticket itu paling apa ya, gregetin. Udah mau bayar, tickets has already sold out. Aduh. Tapi kita belum merasakan itu. Kita belum merasain. Amin di masa depan. Dan bagi kalian semua yang mau pergi ke konser, amin kita bisa pergi bareng-bareng. Ketemu sama. Okay guys, so itu basically our K-pop fan journey, and I hope itu bisa membuat kalian suka kayak lebih tertarik lagi sama K-pop, and probably yang belum ngesen K-pop,
bisa ikut nge-stand and kita bisa nge-hype bareng-bareng. And Yeah. that's all that we want to say. Thank you so much for watching our second episode of Chill with Jen A. See you guys on the next episode. Don't forget to subscribe, like, comment, and share, and give us some reviews. See you next time. Bye! Bye-bye.